Berjamaah itu artinya berkumpul atau banyak. Berarti sholat berjamaah itu dilakukan dengan bersama-sama lebih dari satu orang. Yang satu menjadi imam, yang lainnya menjadi makmum. Hukum sholat berjamaah adalah sunat muakkad. Hukum sholat berjamaah adalah sunat muakkad. Sunat yang dianjurkan. Terus selanjutnya keutamaan sholat berjamaah. Keutamaan sholat berjamaah diantaranya pahalanya dilipat gandakan 27 kali daripada sholat sendiri. Jadi yang belum jamaah, tolong besok diusahakan untuk berjamaah agar mendapat pahala 27 kali lipat daripada sholat sendiri. Keutamaan yang nomor 2 yaitu mendapatkan pahala seperti pahalanya orang haji dan umroh. Itu pahala keutamaannya sholat berjamaah. Jadi walaupun kita belum haji, tapi kalau kita rajin untuk melaksanakan sholat jamaah, insya Allah kita akan mendapat pahalanya seperti orang haji dan umroh. Yang ketiga yaitu diampuni dosa-dosanya. Dosa kita akan banyak ya. Kalau kita rajin berjamaah, insya Allah dosa kita akan selalu diampuni oleh Allah. Itu keutamaan yang ketiga. Keutamaan yang nomor 4 yaitu mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keutamaan jamaah yang nomor 4. Yang terakhir yaitu keutamaan sholat berjamaah membebaskan diri seseorang dari siksa neraka dan kemunafikan. Itu tadi diantaranya keutamaan sholat berjamaah. Paham tak? Paham. Terus materi berikutnya itu tentang imam dan makmum. Sekarang kita perhatikan dalam sholat berjamaah kan terdiri dari 2 orang dan 1 imam, yang lainnya menjadi makmum. Sekarang kita pelajari yang tentang imam. Imam adalah seseorang yang diangkat untuk memimpin pelaksanaan sholat berjamaah. Itu ketentuan menjadi imam. Syaratnya apa? Nomor 1, niat menjadi imam. Kalau sama biasanya sholat jadi makmuman, ketika jadi imam diubah menjadi imaman. Itu syarat menjadi imam. Terus syarat menjadi imam yang nomor 2 yaitu bukan orang yang dibenci oleh makmum. Jadi antara makmum dan imam harus rukun, tidak boleh ada yang membenci. Kalau sama makmum kepada orang yang kamu benci, berarti sholatnya tidak sah. Di situ ketentuan yang menjadi imam harus orang yang tidak dibenci oleh makmum. Sekarang yang nomor 3, tidak sedang menjadi makmum dari imam lain. Itu ketentuan jadi imam. Contohnya Syarif jadi imam, belakangnya ada makmum, belakangnya makmum lagi ngandone makmum, jadi tidak boleh. Walaupun ketinggalan makmumnya tetap kepada imam yang pertama yaitu Syarif. Itu contohnya. Maksudnya tidak sedang menjadi makmum dari imam yang lain. Terus ketentuan yang nomor 5, mengetahui keberadaan makmum yang paling di depan. Jadi tahu, setidaknya tahu soft yang ada
imam urutan nggak hafal, itu nggak boleh. Jadi sama harus punya kemampuan untuk membaca Al-Qur'an. Yang nomor 7 ketentuan menjadi imam yaitu mengerti ketentuan syarat rukun dan sunnah-sunnahnya sholat. Itu menjadi imam. Akhirnya dikerahkan. Ketentuan yang nomor 8 yaitu jika imamnya laki-laki, maka makmumnya boleh perempuan dan boleh laki-laki. Tapi jika imamnya perempuan, maka makmumnya harus khusus perempuan saja. Itu ketentuan menjadi imam. Bisa dipahami ketentuan menjadi imam? Nanti ketika saya suruh praktek harus betul, harus sesuai dengan ketentuan menjadi imam dan makmum. Terus selanjutnya ketentuan menjadi makmum. Makmum adalah orang yang ada di belakang imam dan selalu mengikuti dalam gerakannya, sholatnya imam. Itu namanya makmum. Adapun syarat berketentuannya jadi makmum gimana? Ketika sama jadi makmum, nomor 1 berniat mengikuti imam. Itu syaratnya jadi makmum. Yang nomor 2 tidak boleh berdiri di tempat yang lebih depan. Jadi makmum lah kok barisnya jejer imam. Itu tidak boleh. Tidak boleh berdiri di tempat di depannya imam. Jadi harus di belakangnya. Karena gimana? Tapi terangkan kalau makmum minimal 1 ya. Kalau sama makmumnya cuma 1, berarti posisinya di kanannya imam. Tapi kalau lebih dari 1, bisa membuat shaf di belakangnya imam. Itu ketentuannya yang terus yang ketiga, tidak boleh mendahului takbirnya imam ketika sama jadi makmum. Imamnya belum takbir sama sudah mendahului Allahu Akbar, itu tidak boleh. Ketentuan jadi makmum yang keempat, harus berada dalam satu tempat dengan imam. Ada dalam satu tempat dengan imam. Tidak boleh sama ngajarnya di sini terus sholatnya di kantor, itu tidak boleh. Itu berarti tidak sesuai dengan ketentuan dari imam dan sholat di sana. Nomor 5, mengikuti segala gerakan imam dalam sholat. Tidak boleh bersamaan. Jadi sama cuma mengikuti gerakan imam, tidak boleh bersamaan dengan imam, apalagi mendahului imam. Itu juga tidak boleh. Itu ketentuan menjadi makmum. Bisa dipahami tidak? Sudah paham tentang ketentuan jadi makmum? Sudah? Kalau sudah paham, kita lanjutkan tentang halangan berjamaah. Sholat berjamaah sangat dianjurkan bagi umat Islam. Akan tetapi ada beberapa yang dibenarkan dalam sholat melakukan sholat berjamaah. Di antaranya nomor 1, boleh kita melaksanakan sholat berjamaah ketika kita dalam keadaan sakit. Itu boleh kita tidak melakukan sholat berjamaah. Sakit yang nggak mungkin bisa untuk berjalan, itu kita boleh sholat tidak diharuskan. Dan nomor 2, keadaan hujan lebat, angin kencang, atau di situ padam, sangat gelap sekali. Sama boleh kalau keadaan seperti itu, kamu tidak melakukan sholat
Membebaskan diri dari siksa neraka. Kalau kita sudah tahu ketentuannya sholat jamaah, berarti setelah kita mempelajari bab sholat jamaah, kita harus melaksanakan sholat jamaah. Biar pahalanya dilipatkan 27 kali. Kalau sholat sendiri belum tentu betul pahalanya cuma 1, tapi kalau kita berjamaah akan mendapatkan pahala 27 kali. Yang lain gimana? Masih ada yang ditanyakan? Yang belum paham? Sudah paham semua? Wah, kalau sudah paham semua, sekarang kita diskusi. Kita bagi kelompok. Yang sini sendirilah, yang putri. Terus untuk Sarif, kelompoknya Sarif sendiri. Yang didiskusikan yaitu cara melaksanakan sholat berjamaah. Ayo kita buat kelompok ya. Buat kelompok, kita jadikan 2 kelompok. Didiskusikan tentang pelaksanaan sholat jamaah yang sudah saya terangkan tadi. Ayo didiskusikan bersama-sama gimana sholat jamaah tadi ya. Apa artinya sholat jamaah? Keutamanya sholat jamaah apa? Halangannya sholat jamaah apa? Ayo didiskusikan. Yang putra ini? Sudah. Kelompok yang putri? Sudah? Kalau sudah nanti dipraktekkan. Yang putra praktek, yang putri praktek sholat berjamaah. Sudah, Sari? Ayo sekarang dipraktekkan. Maju. Siapa yang jadi imam di antaranya kelompok A? Ayo maju di sini praktekkan. Kalau sudah paham, sudah didiskusikan, ayo praktekkan. Adik.
Kiranya untuk materi bikin sudah cukup sampai di sini kan? Bisa dilanjutkan untuk minggu depan. Terus untuk yang terakhir ini ada tugas kesimpulannya. Berarti kita setelah mempelajari tentang sholat berjamaah harus dimulai yang sudah berjamaah kita tingkatkan untuk berjamaahnya, kita jaga kualitas sholat berjamaahnya. Yang belum harus dimulai untuk melaksanakan sholat berjamaah. Begitu ya anak ya. Nah, terakhir yaitu tugas kerjakan tugas mandiri ya, halaman 52 BR. Ya, untuk tugas mandiri halaman 52.